Pemirsa, kembali bersama saya dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bagaimana ini Kiai? Kalau takbiran menjelang Idul Fitri, mengagungkan kebesaran Allah, kemudian membaca takbir di dalam menyambut hari yang penuh kesucian itu, ini antara makna kesunatan dan tradisi ini menyatu dengan sangat baik di tanah air kita. Kita patut bersyukur. Paling nikmat jadi bangsa kita itu adalah bergabungnya syariat dan tradisi. Bagaimana ini? Ya, jadi memang luar biasa bangsa kita ini ya. Yaitu juga jasa dari para pahlawan, para ulama-ulama kita sejak Wali Songo yang tidak membenturkan antara budaya dengan agama, tapi bahkan menjadikan budaya sebagai instrumen untuk memperkuat keberadaan agama. Termasuk mudik ini kan menjadi budaya yang luar biasa di Indonesia ini, dan juga memberikan efek yang sangat luas ya, efek ekonomi dan seterusnya. Dan itu sebenarnya 32 triliun efek ekonominya. Luar biasa ya. Mudik itu berdampak pada pertumbuhan dan pembelanjaan itu sekitar 32 triliun. Ya, itu tradisi yang sesuai dengan agama dan memberikan efek ekonomi. Itu kan sebuah nikmat yang sempurna, katakan begitu. Nah, mudik ini sebenarnya kalau ya dalam tradisi Islam dikatakan silaturahim lah. Dan juga sebuah momentum bagaimana dalam hari-hari yang membahagiakan ini, kita ini juga tidak hanya berterima kasih kepada Allah dengan lantunan takbir, tapi juga kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, menjalin silaturahim. Katakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudik ini kan, kalau kita masih punya orang tua, maka di situ kita menyambung silaturahim dengan orang tua. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita ini kan masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Kanjeng Nabi pernah ditanya, kalau orang tua saya sudah wafat, apakah masih ada kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua? Kanjeng dijawab, ada 4 hal. Pertama adalah as-sholatu alaihimu wal istighfaru lahuma, mendoakan, memintakan ampunan kepada orang tua. Dan yang kedua adalah wa infadu ahdihima, menunaikan cita-cita orang tua yang mungkin belum terlaksana di masa hidupnya. Wa ikramu shodiqihima, kemudian memuliakan teman-temannya, orang tua. Kemudian wa silaturahmin lati la rahimalaka illa min kibalihima, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang punya hubungan saudara yang tidak akan terjadi tanpa orang tua. Nah, ini ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita punya kewajiban untuk terus bersilaturahim dengan keluarganya orang tua kita, Pak D kita, Pak Lek kita, Bulek kita, baik itu orang tua laki-laki maupun perempuan. Dan ini bisa terjaga dengan mudik ini. Apalagi kalau dari orang-orang yang melakukan urbanisasi yang jauh-jauh ya, mungkin dari Jakarta pulang ke luar Jawa, atau bahkan dari luar negeri, dia kerja kemudian pada saat hari raya pulang. Nah, ini sebuah momentum yang saya kira satu nafas dengan perintah syariat untuk menjaga silaturahim. Bahkan kita ini diperintah untuk mengurus nasab kita, tapi tujuannya bukan untuk memamerkan nasab loh ya. Tujuannya untuk apa? Menjaga silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kamu, tujuannya untuk apa? Ma tasluna bihi arhamakum, untuk kamu bisa menyambung silaturahim. Pelajarilah nasab-nasab kamu, keturunan mana kamu, kira-kira gitu. Nasab itu keturunan. Ya. Keturunanmu pelajari agar bisa menyambung silaturahim. Luar biasa, tradisi dan syariat itu menjadi praktek menyatu. Dalam semua aspek luar biasa. Bangsa Indonesia ini kaya betul. Ramadan, syariat dan tradisi gabung. Mulai dari bukber, istilah bukber, tadarus, itu nggak ada semua, itu adanya di Indonesia itu. Bukber, tadarus, yatiman apa lagi? Ya. Patrol,
kemudian berbagi yang lainnya yang itu betul-betul khas Indonesia. Khas Indonesia. Salah satu gunanya mudik untuk kembali ke rahim ibu kita dalam kerangka menyempurnakan kesucian kita itu dampaknya bukan saja kenikmatan, tapi dampaknya juga ekonomi, dampaknya juga umur karena silaturahmi, panjang umur. Karena itu mudik-mudiklah kita selagi kita punya kesempatan dan waktu, kesempatan untuk berbagi di dalam silaturahmi itu. Karena itu pemerintah juga mentaati perintah tradisi ini dengan mencari diskon sebanyak-banyaknya. Banyak yang akan diberikan, tiket diskon, belanja diskon, kemudian tol diskon. Banyak diskon-diskon yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam menyambut Idul Fitri ini, dan juga THR wajib hukumnya. Mana ada negara seperti Indonesia yang mewajibkan THR bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan? Nah, kamu di THR-in siapa kamu? Berharap dari antum. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah.